Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Keutamaan membaca nama Allah sebelum melakukan sesuatu tersebar di berbagai riwayat. Tapi seperti kita tahu, surat At-Taubah dalam Al-Quran tidak dimulai dengan basmalah. Alhasil bila kita membaca surat tersebut, hanya perlu membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mengapa demikian? Ada beberapa pendapat soal ini. Pertama, untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus melihat surat sebelumnya di dalam penyusunan ayat-ayat Al-Quran ini, yaitu surat Al-Anfal. Berikut dua pendapat berkenaan dengan tiadanya basmalah dikaitkan dengan posisi surat. Menurut Ubay bin Ka'ab, surat At-Taubah tanpa basmalah karena ia didekatkan dengan surat Al-Anfal. Yang satu, yang berkisah tentang orang-orang yang menepati janji dan kisah tentang perjanjian-perjanjian. Sedangkan yang kedua, bercerita tentang orang-orang yang melanggar janji. Pendapat kedua yang tidak sepenuhnya berbeda dari Utsman, yang mengisahkan kemiripan cerita di antara kedua surat itu. Yang pertama, orang yang mengikat janji, dan yang kedua, surat At-Taubah, tentang orang-orang yang dilepaskan atas mereka janji. Kedua, ada sejumlah pendapat di kalangan ulama tentang tidak dicantumkannya basmalah dalam surat At-Taubah. Adapun pendapat yang paling kuat adalah pendapat Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim adalah suatu kedamaian, sedangkan surat At-Taubah diturunkan tanpa kedamaian. Maksudnya surat At-Taubah diturunkan dengan menyatakan pemutusan ikatan dan perjanjian antara kaum muslimin dan kaum musyrikin, kecuali beberapa perjanjian yang menyebutkan batas waktu tertentu. Itu pun dengan syarat tidak dikhianati dan tidak dirusak oleh kaum musyrikin. Ketika itu kaum musyrikin berulah merusak perjanjian damai dengan bekerja sama dengan kaum Yahudi, sehingga tidak ada lagi ikatan perjanjian dan jaminan dari kaum muslimin bagi mereka. Tidak ada lagi peraturan yang harus diberlakukan kepada kaum musyrikin. Tidak ada lagi tanggung jawab moral bagi umat Islam untuk menjamin perdamaian dengan mereka. Islam membuat perhitungan dengan mereka karena mereka mengkhianati kaum muslimin. Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya yang dihadapkan kepada orang-orang musyrikin yang kamu kaum muslimin telah mengadakan perjanjian dengan mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 1. Ketiga, pendapat berdasarkan riwayat dari beberapa sahabat. Hudzaifah diantaranya, ia berkata, bagaimana mungkin ia disebut surat At-Taubah? Ia lebih tepat disebut surat Azab. Dari Sa'id bin Jubair ia berkata, aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang surat At-Taubah. Ibnu Abbas menjawab, itu surat yang menyingkap rahasia-rahasia. Tidak henti-hentinya ia turun, kecuali ada di antara rahasia kami yang diungkapkannya. Sampai kami takut bahwa tiada rahasia yang tersisa dari seorang pun di antara kami. Semua keterangan di atas dinukil dari tafsir Al-Tibyan Syekh Tusi, Juz 5, bagian surat At-Taubah. Berdasarkan keterangan-keterangan dari para sahabat itu, surat At-Taubah adalah surat yang sangat keras, ditujukan pada orang-orang non-muslim, tetapi juga ditujukan pada sahabat-sahabat Nabi SAW. Konon karena kerasnya ayat-ayat di dalamnya, maka ia tidak diawali dengan basmalah, dengan nama Allah yang Maha Kasih Maha Sayang. Meski surat At-Taubah tidak diawali dengan basmalah, dan manusia hanya mampu menangkap sedikit saja kemungkinan rahasianya, tetapi surat ini diakhiri dengan sangat indah. Setelah di awal berisi pelepasan, di tengah tersebar berbagai kecaman, di akhir surat itu dengan indah ditutup oleh sebuah ayat kebahagiaan, ayat kasih sayang dan kerinduan. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, ia sangat menginginkan kamu bahagia. Amat belas kasihan lagi penyayang kepada orang-orang beriman. Bil mu'minina ra'ufur rahim.
Jika mereka berpaling, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dialah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.